Saya merasa dirugikan gitu. Kenapa? Karena saya menyerahkan semua right saya ke penerbit dan penerbit tidak melakukan apapun. Di Kalimantan itu beli apa aja kita belinya ongkir, bukan beli barangnya. Bahkan aku baru tahu kalau buku filosofi kopi itu tuh udah lama ada di Jawa, di Jakarta gitu. Sedangkan aku ngerasa buku itu baru aku dapat di perpustakaan. Anak muda itu yang mayoritas bukan yang ngopi latte di SCBD tuh, tapi emang mereka miskin yang nggak bisa sekolah dan nggak bisa baca kayak gitu-gitu. Itu mayoritas anak muda kita. Ternyata masih banyak banget memang kesalahan bahasa mendasar, kayak tadi yang disambung sama yang itu dipisah. mendasar banget ya. Ketika nongkrong sama yang lebih pinter, yang lebih banyak baca, jadi ngerasa lebih bego dan ngerasa sadar kalau kita bego itu ternyata bisa ngebus banget bahwa dalam pikiran, kok lu bisa sih mikir kayak gitu? Apa sih yang lu baca? Hai sore-sore semuanya, ada yang baru nih kira-kira. Kenapa? Pertama, kita nggak di tempat yang biasanya. Kita ada di markasnya Lentera, tempat dimana teman-teman Lentera ini ngumpul. Terus yang kedua, bincang-bincang kali ini atau podcast kali ini kita akan saling menguak, saling membuka gimana sih gitu dalemannya editor, dalemannya Lentera, dan dalemannya CEO-nya itu sendiri gitu. Apa visi dan misinya, apa rencana-rencana ke depannya dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sore-sore mau bertanya-tanya, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti pasti kami akan balas dan bisa juga jadi materi podcast di selanjutnya. Yuk kita lihat gimana keseruan bincang-bincang kita kali ini dengan tim internal Lentera. Oke teman-teman, sore-sore saat ini saya sudah bersama tim redaksi. Ada Tanto di sini. Pasti kalian udah sering yang lihat mukanya ya, ampe bosen. Terus yang ini si pemalu yang agak-agak jarang muncul, namanya Restu. Dia juga junior editor di Lentera. Nah saat ini mungkin aku duluan yang punya pertanyaan untuk tim editor. Oke gitu. Mbak. Gimana sih rasanya jadi editor di Lentera? Pusing nggak? Pusing nggak? Pusing dong. Jadi editor di Lentera tantangannya banyak ya, karena sebagai senior editor kan saya sebelumnya nggak pernah nanganin naskah fiksi gitu ya, sebelumnya non fiksi terus dikasih fiksi. Pun di awal-awal kita harus juga ngelihat bahwa memang perlu disadari penulis-penulisnya juga masih banyak yang belajar ya, bahkan sampai hari ini gitu maksudnya. Mereka-mereka yang baru mulai nulis kayak gitu-gitu, dan kita harus bisa bener-bener mahamin, mereka banyak kesalahan di sini gitu. Nah, kan karena di Lentera ada proses kurasi, mungkin dulu di awal yang kayak misalnya hal-hal kayak gitu bisa dimaklumi gitu ya, lalu kita sendiri yang revisi dan evaluasi. Sekarang tuh udah bisa meningkat Mbak, dalam artian kita pas proses kurasi itu kita kasih catatan tuh ke mereka apa yang perlu betulin. Minimal banget inilah ya, cara kaedah tata bahasa yang basic, mendasar banget gitu. Karena kan seenggaknya tuh hal itu kelar dulu gitu. Nah, tadi kan gimana pengalamannya ngedit naskah di Lentera, yaitu ternyata masih banyak banget memang kesalahan bahasa mendasar, dan itu wajar mungkin ya. Teman-teman sore-sore penulis di Lentera, coba tolong diperhatikan ya. Iya, misalnya kayak tadi yang disambung sama yang itu dipisah. mendasar banget ya, gitu. Poebinya tuh poebinya. Kayak gitu. Tanda baca kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan yang banyak terjadi, yang kejadian, dan ya semoga teman-teman bisa belajar ya. Semoga ke depan juga nanti kalau jangan abai lah gitu, jangan cuek-cuek amat soal ini. Betul gitu. Karena kan seenggaknya kalau menulis itu masalah kebahasan mendasar itu udah selesai, kan next kita masuk ke ide nih, apa yang kita mau ceritakan di cerita kita gitu. Itu kalau saya selama di Lentera. Sekarang akhir-akhir ini Restu yang yang tektokan sama penulis. Nah itu gimana tuh tektokan sama penulis? Bete nggak? Ayo para penulis. Pertama-tama kan jadi junior editor, tapi ini point of view-nya fresh graduate ya, karena aku sama Kak Tanto udah 6 tahun pengalaman gitu, sedangkan aku baru banget. Dan sebenarnya tadinya aku kan jadi awal mulanya itu lebih sering nulis berita gitu, jadi reporter, dan di kampus juga sering nulis berita. Tapi ternyata pas di Lentera dikasih kesempatan jadi junior editor karena memang sudah paham kaidah kebahasaan dan lain sebagainya. Nah,
ketika aku di Lentera, aku baru tahu juga seperti yang kayak Kak Tanto bilang, bahwa banyak juga penulis yang belum selesai dengan kaidah kebahasan itu. Jadi di situ selain akunya juga belajar untuk menemukan kasus-kasus tertentu terkait dengan kebahasan dan ide cerita itu tadi, aku juga menemukan bahwa masalah penulisan itu tuh bukan hanya orang awam aja yang punya, tapi juga penulis itu sendiri gitu. Makanya itu kenapa perlu diimprove-kan lewat dari revisi editor dan lain sebagainya. Dan tadinya aku mikir ruang lingkupnya editor itu tuh sangat-sangat sedikit, yaitu cuman sekadar di Puebi, IED ya kalau sekarang. Tapi aku menemukan hal baru, yaitu mengutak-atik ide dari si penulis itu sendiri, dan juga bagaimana penayangan atau publikasi si buku ini tuh bisa maksimal dari segi promosi dan lain sebagainya. Itu juga masuk tanggung jawabnya redaksi. Kayak gitu sih. Iya, banyak yang kompleks ya. Gitu. Nah, tapi gantian mau nanya. Nah, ini kan ini tahun ketiga lah ya Mbak, Lentera. Ya. Tahun ketiga. Kan saya juga nggak gabung dari, walaupun awal banget, cuma kan ya ada gap lah ya di situ. Nah, saya mau nanya, gimana cara grabbing penulis dari awal? Kan pas saya masuk itu naskah udah ratusan ya. Bayangin teman-teman. Aplikasinya belum ada. Naskahnya udah banyak. Naskah dan udah ratusan, dan editor baru saya. Jadi waktu itu kita dibantu sama freelance banyak sekali. Mungkin teman-teman di sini juga yang sore-sore semua yang nyimak pernah jadi freelance di kita gitu. Itu kita dibantu. Nah, gimana waktu itu cara ngeyakinin mereka dan grabbing gitu? Mungkin kalau ini tuh terus terang aku agak beruntung mungkin kali ya gitu. Beruntungnya tuh banyak sekali orang-orang baik di luar sana, penulis-penulis yang punya visi dan misi yang sejalan sama Lentera gitu. Jadi tuh mereka tidak money oriented dan tidak tidak yang business oriented banget gitu. Jadi kayak mereka kenal Lentera, mereka tahu visi dan misinya Lentera, dan mereka tuh kayak tergerak lah gitu hatinya untuk yaudah deh, ayo gue mau membantu Lentera gitu ya. Ini terus terang aku dibantu banget sama Mbak Feby dan teman-teman Alinea. Terus juga ada penulis-penulis dari Alinea yang awal-awalnya tuh bener-bener yang bergerilya. Terus juga ada penulis-penulis yang dari jaringanku sendiri gitu kan ya, yang kenal-kenal gitu. Dan itu tuh mereka benar-benar yang dengan tangan terbuka ngelihat visi misinya Lentera, dan iya ya ini bagus ya, yang untuk benar-benar mau mensejahterakan penulis, yang ingin membuat akses baca di masyarakat Indonesia itu semakin mudah dijangkau gitu. Jadi mereka kayak langsung turun tangan aja, aplikasinya belum jadi. Aplikasinya belum jadi, mereka udah nyerahin buku, dan aku terharu banget kayak yang nih yakin, mempercayakan naskahnya mereka loh, padahal kan itu anaknya mereka ya gitu kan, ibaratnya nih gold mine-nya mereka gitu, tapi mereka mempercayakan itu ke Lentera gitu. Dan aku sangat terharu dan sangat berterima kasih banget, dan kami memang pingin banget lah bisa membantu mensejahterakan para penulis juga gitu di situ. Jadi emang uniknya sih mungkin di situ ya pergerakannya si Lentera gitu. Kita nggak yang 100% bisnis, tapi mungkin bisa dibilang masuk ke sociopreneur juga gitu. Walaupun memang in the end of the day ini memang bisnis, dan memang kita harus profit supaya nggak mati bisnisnya. Dan ketika si bisnis ini hidup kan akhirnya juga teman-teman penulis juga ikut tersejahterakan, terus juga pembaca juga punya akses bacaan yang bagus dan yang gratis juga gitu. Itu sih. Tapi itu luar biasa sih Mbak, maksudnya waktu saya masuk kan naskah di redaksi di repositori kita itu udah hampir, waktu itu nggak salah targetnya 100 ya? Iya, itu udah 100 iya, makanya masuk gitu. Ya. Iya, soalnya kita tuh ngontakin satu-satu sama Sela. Hai Sela, apa kabar? Sela udah nggak di sini lagi. Kalau sini pasti dia brecet gitu. Dia yang paling cerewet di Lentera. Mungkin teman-teman penulis yang lainnya tuh kenal Sela juga ya gitu. Nah itu juga di awal-awal aku sama Sela tuh japri-japriin penulis gitu di Instagram, di LinkedIn gitu. Jadi kita memperkenalkan Lentera, ini ada Lentera platform baru bla bla bla, mau nggak join Lentera dan lain sebagainya. Jadi memang asli gerilya banget gitu, karena kita belum punya penulis juga kan gitu. Jadi ngontakin mereka satu-satu, dan kayaknya tuh setiap kali ada ini setuju, ini mau gitu, kayak masih norak-noraknya gitu dia gitu, kayak yang bener-bener geril ya gitu. Sampai akhirnya ketika si aplikasinya itu jadi udah bisa dimasukin, dan masih banyak gangguannya ya awal-awalnya,
itu jadi mulai naskah berdatangan sendiri gitu satu persatu, dan di situ jadi kita udah mulai sustain untuk naskah, dan saat ini udah ada 500-an naskah di Lentera termasuk dari publishers juga. Iya, termasuk dari publisher juga, dan termasuk dari komunitas-komunitas ya. Iya gitu, dan kami senang banget sih, kayak bener-bener kita tuh membuka banget sih, Lentera ini tuh bukannya milik aku aja, bukan milik tim Lentera internal aja, tapi sebenarnya semua orang bisa mengklaim ini Lentera tuh milik aku. Jadi kita tuh pengen membuat Lentera itu tuh rumah lah buat siapapun. Makanya kami juga pingin banget meraih, menjangkau para pembaca dan bukan komunitas, ya Allah ngomong komunitas. Para komunitas, baik komunitas baca, komunitas tulis, atau komunitas lainnya yang tidak berhubungan dengan baca nulis tapi mungkin sedikit banyak bersinggungan. Misalnya komunitas film itu kan mereka juga butuh naskah ya untuk difilmkan kayak gitu-gitunya. Jadi semua komunitas yang memang tertarik gitu atau berhubungan dengan tulis menulis gitu. Aku ada pertanyaan lagi buat Restu. Jadi Restu ini kan dia tuh dari Bontang ya teman-teman, dari Kalimantan Timur. Nah dia tuh pertama kali stay di Jakarta ya, tinggal di Jakarta. Dia sudah hijrah ke Jakarta, di sini ngekos nggak jauh dari markasnya Lentera. Dan aku pengen tahu nih, sebagai Gen Z yang katanya generasi strawberry gitu ya, yang katanya mental health mulu kayak gitu-gitu. Cuma aku ngelihatnya beda. Aku ngelihatnya tuh dia tough abis gitu, dan yang nggak takut-takut, nggak babi bu, nggak banyak cincong. Dia mau aja langsung pindah ke Jakarta gitu kan. Pada saat kita wawancara jarak jauh wawancaranya, terus diterima di Lentera, terus aku tanya kan boleh nggak langsung pindah ke Jakarta gitu, karena memang keterbutuhannya itu di Jakarta positioningnya gitu, dan dia mau banget gitu langsung pindah. Nah gimana nih gitu, kenapa mau, dan gimana sih POV kamu sebagai anak Kalimantan datang ke ibu kota yang lebih kejam daripada Ibu Tiri ini? Ya lah, orang jadul banget kan. Nah, Fresh graduate? Iya, fresh graduate, nggak ada pengalaman kerja, mungkin temen juga 1, 2, 3 gitu ya di Jakarta. Terus juga dikaitkan dengan Gen Z yang katanya generasi strawberry lembek itu. Iya, pelabelan itu. Nah, gimana tuh? Deketan mbak. Kalau dari aku tuh karena mungkin dari kuliah tuh udah punya curiosity yang tinggi gitu. Jadi kalau ngelihat kesempatan itu tuh aku selalu nilai kesempatan itu datang ketika kita udah siap gitu. Kalau misalkan ketika itu Lentera memberikan offering gitu ke aku, artinya memang aku udah siap untuk itu gitu. Nah, masalah kepindahan itu aku lihat kalau di Jakarta itu kan banyak banget opportunity-nya. Walaupun tadi yang aku bilang, tadinya kan aku mau bekerja sebagai reporter atau content writer kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mempercayakan aku sebagai editor, orang lain aja mampu ngeliat aku itu bisa gitu di posisi itu. Kenapa aku harus merendahkan diriku sendiri bahwa aku nggak bisa gitu. Jadi aku melihat itu tuh sebagai kesempatan, dan aku sangat mengapresiasi orang-orang user pada saat itu kan Kak Tanto dan Mbak Ana yang melihat potensiku. Artinya kan untuk apa mengkhawatirkan hal-hal yang nggak begitu perlu sebagai yang tadi ya, pelabelan Gen Z gitu. Pada akhirnya sih kalau menurutku orang tuh jadinya akan ngelihat kita sebagai individu itu sendiri gitu, bukan sebagai oh iya dia tuh Gen Z pasti begini. Tapi kalau ternyata dia melihat aku, walaupun aku Gen Z tapi aku ternyata tidak begitu, itu kan mematahkan. Cuma stereotip aja ya gitu, nggak selalu benar ya. Gitu loh jadinya, gitu sih. Terus masalah kepindahan itu aku nggak terlalu, itu bukan big deal buatku karena dari kuliah tuh aku udah banyak ikut internship, dan di situ aku melihat bahwa tempat itu tuh bukan nggak jadi masalah gitu loh. Yang penting apa yang dikerjain saat itu, gitu sih Mbak. I see. Contoh Gen Z yang beda, yang baik sekali, bagus sekali. Ya. Ada mau nanya-nanya lagi? Ada. Sebenarnya saya nggak tahu Mbak. Mungkin ini juga Mbak jarang sebut ya di beberapa kesempatan, tapi di sini saya mau tahu.
Kalau saya sih udah tahu ya. mungkin teman-teman belum tahu gitu. Awalnya bisnis ini kepikirannya pas lagi ngapain, gitu kan ya. Ini kan udah tahun ketiga. Terus emang punya waktu tercetus ada ide model bisnis kayak gini, kepikiran emang bakalan nguntungin gitu. Maksudnya ini kan buku terus baca. Ya siapa sih yang literasi gitu. Maksudnya kenapa nggak jualan kopi e-commerce gitu kan, bikin apa gitu kan, kayak betul. gitu loh maksudnya. Nah awal terpantiknya bahwa kayaknya nggak ada deh bisnis kayak gini, terus kayaknya bisa dicuan juga kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku tuh mikirnya ini idenya seperti startup pada umumnya atau bisnis pada umumnya. Kita tuh beridenya pada saat COVID gitu. 2022 gitu idenya ya. Jadi gini, Lentera itu memang udah 3 tahun, tapi yang 1 tahun itu adalah masa inkubasi gitu. Jadinya tuh belum ada karyawannya, dan pada saat itu aku dibantu sama Mbak Yos. Hai Mbak Yos. Mbak Yos. Sehat-sehat Mbak Yos ya. Sehat Mbak Yos. Mbak Yos juga udah semakin sibuk dia dengan perusahaannya sendiri, jadi jarang-jarang ke Lentera. Nah, ya itu sama Mbak Yos gitu kan. Itu kenapa sama Mbak Yos, karena Mbak Yos itu ada di Indonesia dan waktu itu aku masih di Meksiko gitu. Dan kenapa kepikiran punya Lentera? Karena pada zaman pandemi itu kita kan lockdown ya gitu. Terus di dalam nggak ngapa-ngapain. Awalnya sih lumayan seneng karena bisa baca buku, bisa nonton YouTube, punya bisa waktu punya waktu gitu-gitu. Tapi lama-lama muak juga ya, gila gitu kan, gitu-gitu terus gitu. Terus juga udah mulai bosen dengan nonton mulu gitu kan. Terus aku kepengen baca buku. Cuman karena gue di Meksiko, buku-bukunya itu dari Kindle tuh semuanya buku luar negeri gitu. Dan sebenarnya nggak masalah, dan aku suka baca buku-buku yang non fiksi dalam bahasa Inggris karena aku lebih prefer seperti itu. Tapi ketika buku-buku fiksi, somehow aku lebih prefer buku-buku Indonesia, terutama yang menyangkut dengan budaya gitu ya. Karena lebih dekat. Iya, jadi kayak ngomongnya itu juga lebih erat, lebih dekat gitu. Kayak misalkan buku-buku yang misalnya Eka Kurniawan lah gitu, itu kan ada dialek-dialek yang memang dia berlatar belakang Sunda gitu misalnya. Terus di Ronggeng Dukuh Paruk juga dia ada yang berlatar belakang Jawa gitu. Kan ada bahasa-bahasa daerah yang tersisipkan di situ. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Inggrisnya kayak ya biasa aja ya. jadi bahasa Inggris aja udah flat gitu loh. Ya. Sementara di buku aslinya tuh ada bahasa Indonesianya, ada bahasa daerahnya, terus ada kata-kata atau diksi-diksi yang lebih erat aja gitu. Dan aku memang lebih suka akhirnya kalau baca fiksi Indonesia ya emang bahasa aslinya aja gitu. Nah kayak gitu, dan nyarinya susah, nggak ada gitu. Dan terus kalaupun ada ya bisa aja sih kayak yang browsing bajakan-bajakan PDF-nya gitu kan. Cuman karena aku pernah menjadi penulis dan tahu lah gitu rasanya sakit ya dibajak gitu kan, yang terima royalti setahun cuma 200.000. Siapa yang relate gitu. Nah ya itu jadinya aku nggak mau baca bajakannya gitu. Tapi akhirnya jadi kayak nyari bukunya di mana sih yang gampang, yang gue nggak harus beli cetaknya, karena ya gila aja ongkos kirimnya ke situ ya, ke Meksiko gitu. Dan akhirnya kepikiran nih, kenapa nggak bikin kayak YouTube gitu ya, tapi instead of video kita buku gitu isinya. Jadi semua penulis itu bisa menjadi content creator gitu. Content creator yang kan ada orang-orang yang dia memang tipenya nggak kamera jenik gitu ya, atau gue nggak pede gitu ngomong-ngomong di depan kamera, tapi gue suka nulis gitu. Nah itu kan bisa juga jadi content creatornya si Lentera gitu, yang buku aja gitu. Makanya bisnis modelnya pun lebih mirip ke YouTube gitu. Jadi buat teman-teman yang udah download Lentera, yang udah baca, itu bisa diakses gratis sama kayak YouTube kan. Terus juga bisa nonton juga gratis, tapi ada iklannya gratis gitu. All time nih Mbak. Gratis all time. Sampai kapanpun idealisme aku tuh itu gratis gitu. Karena juga untuk membantu teman-teman yang tidak bisa mengakses buku secara fisik gitu ya. Jadinya kita bisa mengakses bukunya itu tuh secara digital, secara virtual. Dan kalau teman-teman nonton YouTube itu gratis ya, di Lentera juga baca buku pun gratis. Tapi memang ada selingan iklan. Nah buat teman-teman yang merasa terganggu dengan iklan, itu bisa berlangganan premiumnya. Jadi sama kayak YouTube kan juga ada premiumnya ya. Dan itu nggak ada iklannya. Nah tapi memang harus bayar subscriptionnya gitu. Nah jadi bisnis model kita either nonton gratis plus iklan, atau berbayar tanpa iklan dan bisa di download. Jadi
buat teman-teman yang punya aksesnya internetnya sulit gitu, itu bisa berlangganan gitu. Langganannya juga nggak mahal, cuma 90.000 per bulan. Nah itu satu buku lah gitu kan, harga satu buku per bulan, dan itu bisa di-download dan baca secara offline. Berarti ide awalnya pengen miripin YouTube tapi buku ya? Iya, karena memang pada saat itu saya sudah muak nonton YouTube. Jadi kayak aduh dinonton mulu gitu kan ya, karena mau ngapain lagi gitu, karena bingung gitu pada saat itu ya. Apalagi aku biasanya aktif gitu, terus biasanya aktif keluar ke sana sini segala macam. Terus tiba-tiba jadi yang kayak aduh harus di rumah doang, harus gini doang, semua dibatasi gitu. Terus mau ngapain gitu. Terus akhirnya berkutak-atik karena aku sukanya buku. Jadi yang kayak yaudah deh bikin aja tapi buku nih kontennya gitu. Dan akhirnya juga larinya ke aplikasi dulu gitu. Dan ya udah bikin ini, bikin konsepnya ya karena ya namanya juga mama-mama sambil ngurus anak, terus juga sambil dengan keterbatasan lockdown semuanya yang aku nggak bisa sowan ke teman-teman penulis dan lain sebagainya. Jadi memang agak lama tuh konseptualnya ya, itu 1 tahun penuh gitu. Tapi di tahun kedua itu aku udah mulai hire employee, which is Sela, tuh employee pertama. Dan itu di situ langsung kita ngebut gitu ibaratnya di situ. Jadi kita memang sebelum aplikasinya itu running, kita udah punya stok buku di situ. Karena sebelumnya itu kita udah kontak-kontak, udah preparasi segala macam gitu sih. Nah iya, ini kan bukan perusahaan filantropi ya? Oh iya itu. Terus tadi cuannya gimana? Nah itu dia, sebenarnya kalau dihitung-hitungan ya masa YouTube nggak cuan gitu kan. YouTube sih emang cuan gitu, dan itu pasti gede banget. Bukan pasti sih, emang aku tahu itu gede banget gitu kan. Karena ya kita kan juga belajar ya gitu untuk menggali gimana sih bisnis modelnya mereka. Nah di Indonesia itu sebenarnya potensial banget juga gitu, bener-bener potensial kok gitu. Masyarakat Indonesia berapa sih? 250 juta, 280 juta malah kayaknya ya. Dan terus masa sih 1% aja nggak ada gitu loh. 1% dari 280 juta itu udah berapa gitu kan? 2,8 juta lah gitu kan seenggaknya. Nah dari situ tuh bisa lah gitu loh yang ada penggunanya gitu kan, dari iklan yang emang nggak seberapa sih gitu pendapatan dari iklan gitu, tapi ya setidaknya ada dan itu bisa running. Dan kita kan juga bukan sekedar dari aplikasi itu sendiri ya, tapi kan si Lentera itu juga salah satu bisnis unitnya Lentera itu adalah si literary agent. Nah, itu ini yang teman-teman belum banyak tahu nih, pertanyaan lagi nih. Iya, itu gitu. nanti deh. Nah si literary agent itu kita mewakili penulis-penulis yang mau mengalih wahanakan naskahnya. Jadi entah kayak diterbitkan di luar negeri gitu ya, itu kan satu IP tersendiri. Terus juga bisa juga dijual jadi film gitu kan, itu juga satu IP sendiri. Nah kita mendapatkan komisi atas itu gitu. Nah itu satu hal lagi gitu. Jadi kita trading juga lah gitu ibaratnya. Terus visi kedepannya kan memang bukan Indonesia aja usernya, tapi seluruh dunia. Dan sama emang bisa kayak, kan? Bisa banget gitu, karena makanya saya sangat mengencourage teman-teman, mendorong teman-teman untuk menulis dalam bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena pasar kalian bukan cuma di Indonesia gitu, tapi di luar negeri juga ada. Jadi bisa bikin 2 versi lah, bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya gitu. Gitu. Jadi kalau tadi di Indonesia itu ada 280 juta pengguna mungkin ya terus jiwanya lah gitu, masyarakatnya gitu yang mungkin penggunanya 1%. Di luar negeri itu ada berapa lagi tuh gitu kan, penduduk dunia tuh ada berapa gitu, penduduk yang suka baca itu gimana gitu. Sementara kalau kita survei dari aplikasi-aplikasi lainnya aja, yang nomor 1 untuk tulis menulis itu yang berasal dari Kanada itu aja juga ada puluhan juta kok usernya gitu. Jadinya pasti bisa gitu, aku optimis pasti bisa, karena minat baca masyarakat Indonesia itu nggak rendah, sama sekali nggak rendah, catet ya itu nggak rendah, tapi akses kebacaannya itu yang sulit, yang rendah, dan itu membuat hitung-hitungan di atas kertasnya minat bacanya rendah, tapi sebenarnya nggak rendah gitu. Karena bukunya aja nggak ada. Iya, jadi kalau misalkan mau akses bukunya aja nggak ada, gimana mau baca gitu kan? Kita nggak bisa nih mengakses buku, mau baca gimana gitu. Jadinya akhirnya ya nggak baca gitu. Kalau misalkan kita dekatkan gitu teman-teman yang menggunakan gadget gitu, jadi instead of mainan sosial media, video-video pendek terus-terusan, bisa kali diganti sedikit-sedikit dengan baca 1 kali seminggu aja, 1 jam seminggu aja, itu sudah shifting kok gitu, sudah bagus gitu sih. Oke, terus tuh ada pertanyaan? Belum? Tadi karena udah di-mention literary agent,
ya. Oh iya, boleh. Ini langsung kita bahas aja literary legend. Tapi gini Mbak, tadi kan Mbak mention buat para penulis yang mau bukunya kita pasarkan di luar negeri, mau dialihwahanakan. Tentu ini dengan disclaimer bahwa hanya naskah-naskah yang kontraknya eksklusif. Nah, masalah di redaksi sekarang Mbak, ini saya spill aja. Bocor halus, high tempo. Adalah kita memang kekurangan naskah eksklusif ini gitu. Karena yang pertama kita kekurangan, tapi yang kedua kita kan nanti akan dijelasin ya. Kita bekerja sama dengan PH dan kita lagi jor-joran ke situ, dan PH ini lagi butuh banyak cerita. Sementara kita kekurangan naskah eksklusif gitu. Nah, yang mau didorong juga semoga teman-teman yang nonton podcast ini bisa ngirimin naskah terbaiknya. Kan kalau di kita mungkin gini nih Mbak, untuk awalan yang masih belum tahu. Sebenarnya bedanya tuh naskah eksklusif sama non eksklusif tuh di mana? Di keuntungannya itu di mana gitu. Terus nanti mungkin di saya bisa ngejelasin naskah itu nanti kalau mau diterima ini bisa eksklusif, ini bisa non eksklusif selain lewat publikasi itu misalnya kualitas karyanya gimana kayak gitu. Itu gimana tuh yang membedain? Iya, kalau kontrak eksklusif sama non eksklusif itu artinya kita memiliki hak ekonomi atas naskah tersebut gitu. Jadi hak ekonominya itu adalah kita yang mengelola gitu. Jadi itu juga kita nggak yang seumur hidup atau yang panjang banget gitu, nggak. Kontraknya cuma 3 tahun aja gitu. Kenapa pendek? Karena kita tidak mau menyandra karya teman-teman semua gitu. Kalau kita tidak mampu memasarkan itu, oh ya udah gitu. Kita balikan lagi ke teman-teman penulis, apakah mau diperpanjang ataukah ya udah deh cukup sekian gitu kan. Nanti saya cari agent lagi sendiri gitu. Itu juga boleh, nggak apa-apa gitu. Dan kita memilih, si Lentera itu sendiri yang akan memilih bahwa oh ini kontrak eksklusif gitu. Kenapa? Karena kita bisa mengira-ngira ini akan laku di pasar yang mana gitu. Jadi internal yang milih, Lentera yang milih, bukan mereka yang milih ya? Bukan. Jadi kadang ada persepsi yang beda gitu. Iya. Saya mau dong di kontrak eksklusif gitu. Iya sih gitu ya. Semua juga pasti mau ya yang lebih eksklusif kan gitu loh. Cuman ini mohon maaf kalau untuk ini memang Lentera yang memilih karena ada sisi ekonominya gitu. Kenapa nggak semuanya bisa kita pilih eksklusif? Takutnya malah nggak kepegang gitu. Jadi takutnya kita cuma janji-janji surgawi gitu bahwa iya lo eksklusif tapi kita nggak memasarkan, iya nggak ngurusin. Betul. Dan di Lentera itu jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman paham yang udah pernah nerbitin buku ya, tanda tangan dengan penerbit, itu coba kalian perhatikan kontraknya. Biasanya kontraknya itu mencakup semua IP kalian. Jadi itu yang dimiliki oleh para penerbit gitu. Mereka memiliki kontrak tayang aliwahana ke film gitu misalnya, ke bahasa lain, terus audio dan lain sebagainya, sampai digital booknya dan lain sebagainya gitu. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman memang mau mempercayakan itu ke penerbit ya, penerbit kalian, nggak apa-apa banget gitu. Cuma kalau menurut pengalaman saya pribadi yang juga udah pernah nulis buku, itu pada akhirnya saya merasa dirugikan gitu. Kenapa? Karena saya menyerahkan semua right saya ke penerbit dan penerbit tidak melakukan apapun. Jadi mereka nunggu untuk datang bola misalnya. Pasif aja gitu. Iya, pasif. Jadi tiba-tiba ada penulis, ada PH gitu yang ini ada yang mau filmin, dia akan menghubungi penerbitnya, baru penerbitnya akan menghubungi penulisnya, dan kemudian mereka deal-dealan gitu, dan mereka mendapatkan persentase dari royalti itu gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa banget gitu, karena balik lagi ke teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman mungkin tidak bisa berjualan atau pasif juga gitu, ya udah itu win-win solution kan pada akhirnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang aktif, yang benar-benar melihat bahwa ini karya saya ini tuh bagus loh, karya saya tuh emas, jadi saya juga harus memperlakukan sebagai emas gitu. Nah itu bisa dipisah-pisah gitu loh, diambil. Misalnya saya pengen cetak doang sama penerbit ini, oke, cetak aja. Atau saya pengen digitalnya aja sama penerbit ini, oke, digitalnya aja gitu. Dan di Lentera itu ketika kami bilang bahwa ini eksklusif, mungkin yang di belakang layar yang teman-teman tidak tahu, kami tuh menjualkan karya-karya teman-teman ke berbagai macam pihak gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa oke, ini kayaknya bagus nih karena
bisa diterbitin di luar negeri, karena ini pangsa pasarnya bagus nih buat misalnya penerbit di Eropa gitu, atau penerbit di Amerika, atau penerbit di mana gitu, karena mungkin mereka mencari buku-buku yang seperti ini atau apa gitu. Nah terus juga ini bagus nih kalau di film ini kayaknya bakalan lucu banget, bakalan greget banget, atau ini bakalan menyentuh banget, apa drama banget, atau kekinian banget gitu. Nah itu juga kita punya sense-nya di situ ya gitu, karena mungkin kita ada di industri ya gitu. Sementara kalau teman-teman kan ngerasanya ya ini karya saya ya pasti emas gitu kan, pasti bagus gitu ya. Kadang kita perlu ada perspektif lain juga untuk melihat ini sebagai bisnis gitu. Nah jadi di literary agent itu kenapa kita hanya memilih yang sedikit gitu ya dari teman-teman penulis yang eksklusif, karena kita pingin berkomitmen sama teman-teman. Jadi kita benar-benar ngejualin gitu. Kalau teman-teman tahu gitu, kita punya tuh katalog ya, ada katalognya ini untuk dikasih ke penerbit A, penerbit C, terus penerbit yang cetak ya. Jadi teman-teman bisa memasarkan digitalnya, kasih right digitalnya ke kami, tapi kami memasarkan untuk rights cetaknya gitu. Terus juga kami juga kasih sebarin ke PH-PH ya gitu. Jadi ada 2 katalog ke penerbit sama katalog ke PH. Betul. Dan berita baiknya adalah kami baru saja ya menandatangani kontrak dengan Forka. Forka itu adalah PH yang Forka Studio, dulu namanya Four Colors Film teman-teman, kalau teman-teman tahu Four Colors. Punyanya Mas Isfansyah. Kalau teman-teman tahu, yang dia baru aja menangin sutradara terbaik sama Kamila Andini istrinya untuk film Gadis Kletek. Iya betul. Itu blessing banget buat kita. Iya, jadi kami itu menjalin kerjasama dengan tim Forka gitu. Jadi semoga akan ada kerjasama lain dari teman-teman, dari buku-buku kalian yang masuk ke Lentera. Jadi balik lagi, literary agent kita itu nggak main-main lah gitu. Jadi makanya memang hanya sedikit, karena tim Lentera juga sedikit. Pertama tim Lentera sedikit, terus yang kedua kita tuh juga yang masih uji-uji coba gitu. Ini bisa diterima nggak sih idealisme kita gitu, karena kan biasanya itu kan disebar semuanya ya, maksudnya semuanya tuh dimiliki gitu loh, kayak karena nggak banyak penerbit yang mau ngambil rights satu-satu gitu ya, mereka maunya semua gitu. Nah jadi kita juga harus cari pihak-pihak yang mau bekerja sama sesuai dengan idealisme kita gitu. Padahal ini idealismenya bukan untuk duit atau apa ya, tapi justru benar-benar membantu teman-teman ya gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli rights audiobooknya gitu misalnya gitu kan ya, itu kan kalian bisa tanda tangan sendiri gitu kan ya. Jadinya satu buku itu mungkin kalian bisa ada 4 IP, jadi ada 4 royalti gitu. Misalnya satu dijual cetaknya, satu dijual digitalnya, yang satu audiobooknya, satu jadi film gitu kan. Dan itu semuanya larinya ke teman-teman gitu. Dan jadi nggak tersandra gitu, jadi membebaskan. Dan itu salah satu visi dan misinya Lentera, yang kita ingin membuat ekosistem literasi itu jadi cuan gitu ya. Tapi potongannya gede nggak, Mbak? Nggak, cuma 20% maksimal. 20% kalau misalkan kontrak kalian misalnya nih 1 juta deh, kita ngomongin nggak sejuta juga ya, cuman ini biar gampang aja ngitungnya gitu. Misalnya dapat 1 juta, ya kita cuma dapat 200.000 gitu kan. Kalian yang dapat 800.000-nya, dan itu fair kalau menurut kami ya. Kenapa? Karena kami kan nggak duduk manis diem-diem aja gitu, dan ada biaya juga yang keluar. Kayak misalkan waktu di IIBF kemarin itu kita mempresentasikan ya karya salah satu penulis kami gitu untuk dijual lah ke PH pada saat itu. Dan itu kan ada fee-nya yang kita bayarkan ke IIBF gitu, dan kita nggak pernah narik fee itu ke teman penulis. Itu adalah our expenses ya gitu, itu modalnya kami. Nah itu coba dikurangin udah berapa, cuannya mah nggak seberapa beneran gitu. Cuannya nggak seberapa banget, tapi memang kami berharapnya itu tuh main di quantity gitu. Jadi semakin banyak karya teman-teman yang nantinya difilmkan, dialih bahasakan atau dialih wahanakan ke dalam bentuk yang lain, itu ya di kami juga presentasinya jadi banyak. Misalnya ada 10 teman-teman penulis dari 10 penulis yang berbeda, kan akhirnya kami juga jadi dapat 1 juta ya, 200.000 kali 10, 2 juta malah ya, 2 juta gitu. Jadinya mainnya di quantity gitu. Sedangkan teman-teman tidak merasa dirugikan untuk dipotong 20% aja gitu. Iya, dan lagi-lagi teman-teman, kami lagi nyari banget naskah yang baik ya, naskah yang baik gitu, yang memang hubungnya di sini.
yang memang secara kebahasan tuh udah selesai teman-teman. Jadi udah nggak ada masalah lagi soal itu. Jadi memang kita kalau ngomongin eksklusif ya Mbak, kita ngomongin soal ide di situ. Apa yang dibawa sama penulis di situ, dan nggak cuma soal ide tapi juga soal bagaimana ide itu disampaikan lewat cerita. Oh, bocoran. Oke. Buku yang baik, bukan buku yang baik sih, lebih kayak Karya secara bisnis lah gitu, secara bisnis yang kayak gimana sih, naskah-naskah seperti apa sih yang dicari gitu ya sama entah penerbit dari luar maupun film gitu kan, PH lah gitu. Menurut aku tipsnya satu gitu ya, secara bisnis dia tuh punya lokalitas yang tinggi gitu. Kenapa lokalitas? Karena kalau kita ngomongin dari perspektif dari luar negeri ya gitu, orang luar negeri tuh nggak tahu budaya-budaya Indonesia yang multikultural gitu kan. Kayak misalkan gimana sih pemakaman di Toraja. Kalau kita punya suatu cerita gitu yang dia menyoroti tentang hal itu atau ngomongin film tentang itu gitu kan, itu kan keren banget gitu loh. Dan nggak usah di luar negeri, di Indonesia aja emangnya orang-orang Sunda tahu tentang pemakaman di Toraja? Ya kan nggak tahu juga gitu. Dan aku tuh baru tahu dari waktu itu siapa tuh salah satu emerging writersnya Ubud, sama Miranda. Ya Miranda itu dia pernah nulis buku tentang pemakaman di Kalimantan yang itu tuh pemakamannya ternyata di rawa-rawa gitu loh. Itu aku sebagai orang yang lahir besar di Pulau Jawa gitu, di daerah Sunda gitu ya, walaupun bukan orang Sunda juga secara garis keturunan, tapi itu kayak mind blowing gitu. Lah, mereka tetap dikubur tapi di rawa-rawa gitu, terus digali ada orang yang nyelam ke situ. Itu kan kayak gue pengen tahu dong gitu loh. Dan itu tuh bener-bener punya value yang sangat tinggi, baik di luar negeri maupun ketika diadaptasi menjadi film gitu. Terus cerita yang kedua itu, kategori yang kedua itu adalah yang ringan dan menghibur. Itu juga laku tuh biasanya. Tapi kalau untuk diterjemahin ke luar negeri mungkin enggak, tapi untuk difilmkan atau dibuat series mungkin iya. Ya berpotensi gitu. Terus juga untuk film-film yang mengkritik, buku-buku atau naskah-naskah yang mengkritik gitu ya, kayak isu sosial dan lain sebagainya, itu juga bagus untuk diangkat ke pentas seni ya, yang drama, teater kayak gitu-gitu, itu juga bagus. Dan itu IP rights sendiri loh gitu. Jadinya sebenarnya banyak kok peluang-peluang untuk IP rights yang mungkin teman-teman penulis itu tidak sadari. Jadi ayo deh sekarang kita peduli gitu bareng-bareng sama Lentera deh gitu, yuk kita peduli. Dan kalau penulisnya nggak punya waktu bisa dikirim ke kita, kan kita yang ngurusin. Iya betul, nanti kan kita yang ngurusin juga gitu. Cuman pesan saya sih satu ya, seenggaknya penulisnya peduli juga kali sama karyanya. Jadi ada nih penulis-penulis yang taruh bukunya di Lentera, habis itu cuek, dia nggak ngapain, tinggal aja, nggak pernah nanyain, di email nggak dibales, suruh kita bantu promo dia juga nggak mau promo gitu kan. Jadi kayak udah gitu secara statistik di back end juga ketika kita lihat pembacanya kurang juga. Iya, pembacanya kan juga jadi kurang gitu. Jadi kayaknya nggak gini juga kali. Ini kan buku kalian gitu. Harus ada kepedulian dong dari kalian juga gitu. Dan bahkan kalau kita ngelihat ya penulis-penulis yang kayak Mbak Dewi Lestari, terus Mbak Ayu Utami, Mbak Feby Indirani, itu mereka masih rajin banget gitu, Terelie, masih rajin banget untuk mempromosikan buku-bukunya mereka sendiri gitu. Jadi apalagi penulis yang masih agak-agak kurang terkenal yang baru-baru gitu-gitu kan, harusnya effortnya jauh lebih besar lagi ya untuk kesana gitu. Jadi nggak ada alasan yang kayak, aduh saya nggak bisa promosi gitu-gitu. Ya semua juga kalau mau ngomong nggak bisa sih ya ada aja alasan untuk nggak bisa. Cuman ya anyway, jadi cobalah gampangnya di circle kalian sendiri gitu, ke teman-teman kalian sendiri. Share aja di WhatsApp grup gitu, baca nggak loh gitu kan. Gitu, lo nggak baca nggak dukung gua coy gitu. Kalau teman-teman yang dicetak kan mereka self publishing ya, udah gitu tuh kayak beli dong gitu kan, walaupun nantinya minta diskon. Nah ini udah gratis, jadi nggak ada alasan lagi gitu. Baca lah gitu. Ya gimana Restu? Kalau dari aku sih tadi tuh deketin. Tadi kan ada 3 ya, yang seenggaknya itu berpotensi dilirik gitu. Terus aku jadi punya pertanyaan, kalau misalkan untuk penulis muda khususnya barangkali yang Gen Z atau Gen Alpha gitu kan. Nah itu kan mereka mau mulai menulis gitu. Aku pun sendiri ketika di Lentera aku jadi mikir, oh ada banyak ide cerita sebenarnya yang bisa dijadikan sebuah tulisan dan buku gitu, karya. Tapi gimana ya cara menggabungkan atau mengelaborasi konteks sosialnya itu. Jadi mereka itu walaupun bisa dapat kisah ngepopnya gitu dari tren saat ini atau dari isu saat ini, tapi juga tetap bisa ngebawa hal-hal yang terjadi
mungkin itu secara sistemik atau hal-hal yang terjadi itu jadi fenomena sosial yang sepatutnya itu bisa bisa ditanggapi sebagai suatu narasi kayak gitu. Itu sebenarnya aku agak bingung sih, jadi mungkin mau nanya sama Kak Tanto atau Mbak Ana yang memang sudah lama gitu ya, gimana? Gue nambahin aja. Ini saya dari kacamata editor dan pembaca ya, bukan penulis gitu ya. Nah, ini juga pernah saya sampaikan di kemarin kan kita sedang bekerja sama dengan Buklan, Mbak, komunitas Buklan gitu ya. Kemarin juga saya sampaikan Hai Buklan. Halo Buklan, teman-teman gitu ya. Saya juga sampaikan di situ bahwa salah satu kekuatan di cerita itu ada benar pada konteks gitu. Apapun konteks yang dihadirkan, maupun dia sosial, politik, budaya dan lain-lain. Tapi konteks ini sama tadi kayak lokalitas misalnya. Dia tuh nggak bisa ditempatkan sebagai tempelan aja. Dimana ketika itu misalnya gini, tempelan itu dalam artian dia cuma di latar cerita doang. Misalnya tempatnya di mana, di Toraja gitu. Nah, ketika itu dilempar ke Solo, itu tetap konkret, tetap bisa berhubungan gitu. Nah, itu kan artinya lokalitas sebagai tempelan doang. Pun konteks sosial kayak gitu. Nah, misalnya gimana kalau misalnya sekarang Gen Z, Gen Alpha dalam konteks sosial, misalnya mau ngomongin 98 atau pasca reformasi misalnya ya, gitu. Kekuatannya berarti ada pada riset tuh. Ada pada riset, selain dia baca buku-buku mengenai itu, baik itu non fiksi maupun fiksi, juga banyak ngobrol sama aktivis-aktivis misalnya atau mantan aktivis kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan bagaimanapun karya yang baik adalah karya yang dekat juga sama dia dan relate juga sama orang banyak gitu. Nggak melulu sebetulnya konteksnya selalu politik. Kalau misalnya kita perhatikan kecenderungan karya sekarang dan bagaimana penulis-penulis muda menuliskan kisah-kisah itu, kebanyakan tuh kayak di ini loh, apa sih, genre yang dia coming of age ya? Coming of age gitu ya. Yang misalnya dia menyoroti satu karakter aja gitu ya, dengan perkembangan dia kayak gimana gitu. Nah, itu yang lagi happening juga kan. Memang konfliknya tuh ada pada bukan konflik sosial atau politik yang terlalu gimana-gimana, tapi lebih ke konflik batin dengan dirinya sendiri kan, menghadapi situasi di sekelilingnya gitu. Nah, kalau misalnya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita membuat karya itu kan tadi, kalau misalnya dia disampaikan dengan jujur, kita nulisnya bisa lebih enak, dan kita juga tetap bisa kok gitu ngomongin konteks-konteks yang sudah jauh ke belakang, ngomongin sejarah, dan banyak juga misalnya penulis-penulis sekarang yang ngedapetin konteks sejarahnya maupun dia di kampungnya sendiri, tadi lokalitas maupun di sejarah nasional gitu, ngomongin sejarah, fiksi sejarah misalnya. Ya tadi kekuatannya ada pada riset, karena kan dia nggak ngalamin langsung. Kalau emang kita ngomongin penulis-penulis yang sudah senior, yang memang menulis soal reformasi atau 65 gitu ya, nah mereka kan gapnya nggak terlalu jauh tuh gitu dengan itu, dan bahkan mereka ngalamin sendiri mereka baca koran soal itu, mereka riset juga. Nah, karena teman-teman yang sekarang nggak ngalamin nih, berarti kekuatannya ada pada riset dan baca-baca buku mengenai itu sih gitu. Tapi nggak, gimana ya, jangan bikin jadi konteks sosial dan politik ini otomatis bagus gitu loh. Jadi ngerti kan? Ya ada ujung-ujungnya sih gimana cara membawakannya juga sih. Gitu. Kalau kaku banget gitu jadi kayak buku sejarah kan males juga ya bacanya gitu. Yang deket aja sih isunya sama teman-teman gitu. Memang yang lebih banyak kan sekarang ya jelas konteks dengan konflik dengan diri sendiri, dengan batin sendiri gitu ya, dan bagaimana ada tadi stereotip, labeling dari luar kayak gitu, itu mempengaruhi si batin si tokoh kayak gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa dieksplorasi tuh sama teman-teman penulis muda gitu ya, dalam konteks kan itu juga refleksi konteks sosial hari ini juga kan gitu. Misalnya Gen Z labelannya kayak gini-gini, ternyata ada juga yang enggak kayak gitu kan. Bisa juga dalam sebuah karya bahwa sebetulnya tuh anak muda, ini menurut riset juga ya, anak muda itu kan sekarang itu yang mayoritas itu bukan yang ngopi latte di SCBD tuh, tapi emang mereka miskin yang nggak bisa sekolah gitu maksudnya, dan nggak bisa baca kayak gitu-gitu. Itu mayoritas anak muda kita gitu. Iya betul. Nah, kalau misalnya banyak yang ngomongin kehidupan urban dan suburban, ayo gitu kita ngomongin kehidupan di rural juga. Nah, teman-teman penulis yang di rural, yang di desa-desa sebetulnya lebih banyak punya inspirasi. Punya inspirasi ketimbang yang di kota-kota gitu. Walaupun yang di kota juga ya banyak juga gitu ya, kejadian-kejadian harian kan, apalagi kita sampai hari ini kan Jakarta sentris ya. Dan Jawa sentris gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi memang tadi Mbak Ana sampaikan juga lokalitas itu kan juga munculnya dari
daerah-daerah kecil-kecil. Iya betul. Dan mungkin juga keuntungan anak-anak Gen Z ini ya, mereka tuh masih bisa bertemu dengan pelaku sejarah atau korban sejarah atau siapapun yang masih bersinggungan dengan sejarah itu sendiri, kayak misalkan 96 gitu. 98 sorry. Yang kasus sebelum reformasi itu gitu kan. Itu kan aku sendiri ngalamin gitu. Jadi kalau ada yang mau wawancara soal itu, gue masih bisa gitu kan. Terus juga yang 65 gitu ya, peristiwa 65 ya, mungkin nenek-neneknya gitu masih ngalamin juga, kayak orang tuaku juga ngalamin. Nah, orang tuaku ngalamin, jadi lebih deket lagi kan gitu, itu orang tuaku sendiri gitu, di situ itu masih ngalamin. Jadi ya sebenarnya karena Indonesia tuh umurnya masih muda lah intinya ya, jadinya kita masih bisa ketemu nih sama pelaku-pelaku sejarah gitu sih, aksesnya lebih gampang. Kalau dibandingin sama negara-negara lain yang udah merdekanya ratusan tahun gitu kan ya, mungkin pakai dukun dulu dapat. Iya juga sih. Nah, ini tahun ketiga Mbak. Walaupun tadi tahun pertama, tahun kedua lah bilang. Ya tahun kedua lah ya, tahun pertama inkubasi, sebetulnya saya nganggapnya tahun ketiga sih, karena kita udah mulai juga nanti kan awal tahun itu udah masuk lah ke tahun baru gitu ya. Ini kan udah bentar lagi awal tahun. Iya, hampir tahun ketiga ya. Gimana Mbak? Perkembangan Lentera gitu, dari segi aplikasi, dari segi user, dari segi banyaknya buku, dari segi tingkat kepercayaan orang-orang penulis yang masukin buku ke Lentera, dan bagaimana komunitas-komunitas literasi gitu juga bisa memandang Lentera, brand Lentera sudah kayak gimana Mbak di luar, kira-kira kayak gitulah. Oke, kalau dari koleksi bukunya itu sendiri, saat ini kita memiliki lebih dari 500 koleksi buku. Nggak terlalu banyak gitu ya kalau kita bandingkan dengan pelaku industri serupa gitu. Aku nggak mau bilang kompetitor lah ya gitu, karena ya sebenarnya nggak terlalu berkompetisi juga lah, kita jalan-jalan aja gitu ya. Tapi teman-teman di industri yang serupa lah gitu, itu sebenarnya masih dikit gitu ya dibandingkan mereka gitu. Tapi somehow aku sih cukup optimis gitu untuk karena ngelihat sizingnya Lentera juga ya. Lentera itu startup yang pembiayaannya masih bootstrap, kita belum profit, boro-boro profit revenue juga belum gitu kan. Jadi memang masih apa ya, kalau kita bilang tuh kayak ya masih bayi lah gitu ibaratnya ya. Tapi aku percaya suatu hari nanti dia akan grow up gitu ya, akan menjadi balita, anak-anak, remaja dan dewasa gitu di situ. Dan harapannya adalah nggak terlalu lama untuk proses kesananya. Dan tentu kita butuh dukungan dari teman-teman semuanya gitu ya. Karena menurut, kalau kalian nonton podcast aku sebelumnya dengan Steve Wiryawan. Oh iya. Nah itu kan dia Steve Wiryawan bukan sih namanya? Steve Wiryawan. Iya Wiryawan kan. Maaf Steve. dengan Steve yang dari Storyal itu, CEO-nya Storyal. Kenapa Storyal tutup? Pada dasarnya itu adalah karena demand-nya rendah gitu. Kenapa demand-nya rendah? Karena ya memang teman-teman di Indonesia itu jarang suka membaca gitu. Tapi nggak tahu, mungkin karena di Storyal itu kita harus bayar kan ya, karena ada sistem token gitu. Jadi mungkin agak menghalangi sedikit teman-teman untuk membaca. Dan harapannya di Lentera itu gratis, semoga demand-nya tuh tinggi gitu. Sebenarnya yang saya harapkan dari teman-teman itu aja sih, baca sebanyak-banyaknya supaya sustain gitu loh bisnisnya. Karena dengan baca sebanyak-banyaknya, usernya itu bertambah. Dengan usernya bertambah, pengiklan itu dia akan masuk gitu. Dengan pengiklan itu masuk, teman-teman penulis mendapatkan royalti. Dengan teman-teman penulis mendapatkan royalti yang banyak karena banyak dibaca bukunya, mereka bisa berkarya lebih. Dan ini akan menjadi peluang bisnis atau peluang income buat teman-teman penulis juga gitu. Nah dari situ mereka mampu untuk membeli ini itu. Nah dari situ kan akhirnya semua ekosistemnya ini tuh jadi bergulir kan gitu loh. Jadi buat kalian juga, buat kami juga, buat pembaca juga, karena gratis gitu, nggak perlu, tadinya mungkin harus menyisihkan budget untuk beli buku gitu ya. Nah sekarang udah nggak perlu lagi ya, kalaupun mau bayar yang subscriptionnya itu juga tidak seberapa gitu kan, itu harga satu buku untuk baca sepuasnya gitu. Jadi yang kami harapkan sih
sustain ya gitu, muter gitu di situ gitu, dan saling menguntungkan kok gitu. Teman-teman nggak bayar sama sekali gitu, kalau memang mau yang gratis ya tinggal baca aja itu. Jadi semuanya muter ada di situ. Itu sih yang saya harapkan bisa terjadi di Lentera. Jadi Lenteranya nggak bangkrut gitu, nggak kayak Storyal. Dan terus juga kalau growth dari usernya itu sendiri, ya tentu aja kami berawal dari yang 0, terus juga pernah 100, 200, 300, terus kemudian 3000, tiba-tiba ada pelonjakan ya, karena kita waktu itu kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan gitu. Nah terus juga sekarang sampai di 7.000-an, 7.200 atau 7.300 lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan kami berharap akan terus bertambah, dan kami sangat membuka banget peluang buat teman-teman yang ada di sekolah gitu, mendukung sastra masuk kurikulum gitu. Kenapa? Karena banyak teman-teman di daerah itu yang tidak punya akses ke buku. Budgetnya juga nggak ada untuk beli buku banyak gitu. Terus apa yang mau didiskusiin kalau bukunya aja nggak ada gitu kan. Sementara sastra masuk kurikulum itu ya harusnya dia mendiskusikan buku gitu, harusnya dia banyak baca buku gitu, jadi bisa ada yang didiskusikan gampang ya. Jadi ya kenapa nggak baca dari Lentera aja gitu. Jadi aku pengen banget nih sekolah-sekolah itu tuh bisa bekerja sama dengan Lentera, pakai deh Lentera, baca bukunya, dan bahkan kami bisa banget untuk datang ke sekolah-sekolah gratis untuk mengajarkan bagaimana sih cara menulis. Jadi siswa-siswa ini tuh nggak cuman pasif membaca aja, tapi dia juga udah mulai aktif untuk menulis gitu. Gimana ya caranya supaya jadi kayak penulis A, penulis B, penulis C gitu ya. Dan penulis yang bagus adalah pembaca yang rakus kan gitu. Jadi please gitu teman-teman, ayolah. Karena kami benar-benar butuh user gitu. Jualan banget ya. Kalau ngomong-ngomong buku kan, karena aku di daerah kan, jadi kalau di Kalimantan, nanti dia perspektif di daerah. Gimana? Kalau di Kalimantan itu, khususnya Kalimantan Timur ya, itu banyak konten kreator lokal yang selalu ngejokes gitu. Ya kalau di Kalimantan mah beli apa aja, kita belinya ongkir, bukan beli barangnya. Iya benar. Karena saking harga buku 50.000, ongkir 150.000 gitu kan. Atau ongkirnya 40.000 gitu, nyaris satu harga produknya sama gitu. gitu ya. Dan aku sendiri sebenarnya kenal buku tuh dari perpustakaan sekolahku, dari SMP dan SMA gitu. Aku nggak kebayang kalau misalkan aku mengakses buku itu tuh dari beli gitu. Maksudnya beli Gramedia di Balikpapan aja baru ada satu gitu. Di Bontang nggak ada. Di Bontang nggak ada sama sekali. Maksudnya kan teman-teman bukan minat bacanya rendah, akses kebacaannya itu yang nggak ada gitu. Bahkan buku yang ibaratnya itu major gitu ya, itu nggak ada gitu di kota yang sebentar lagi mau jadi penyangga IKN gitu ya. Tapi itu aja tuh nggak ada. Terus ada buku lokal, maksudnya toko buku lokal, tapi tuh lebih banyak buku-buku agama gitu yang mana nggak semua orang di situ Islam kan, dan nggak semua orang itu mau mengakses buku agama dengan iya kayak gitu. Kan mereka butuh perspektif lain juga, yang ada hiburannya, ada sejarahnya, ada politiknya, ada apalah gitu-gitu yang lain. Iya, jadi itu aku kebantu banget sama perpustakaan. Dan perpustakaan sekolah kan nggak selalu update juga ya sebenarnya. Kayak 5 tahun sekali. Iya bener. Setiap ganti menteri ada baru. Kayak gitu sih mungkin. Nah kalau aku sekalian mau nanya sama Mbak sih, ada nggak sih kedepannya Lentera tuh untuk kolaborasi gitu sama sekolah-sekolah khususnya perpustakaan gitu? Iya, itu dia. Itu salah satu yang mau banget aku capai dengan kerjasama sama pemerintah daerah gitu kan ya. Untuk pemerintah daerah jadi gini nih. Kalau kita balik lagi tadi yang kamu bilang, kalau kita ngirim buku dari Jakarta atau dari Pulau Jawa ke daerah, buku itu berat loh, ya kan? Kita mau kirim mereka buku ke daerah itu tuh mau berapa? 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo itu mungkin cuma 3 buku, 4 buku gitu kan ya. Itu aja udah berapa ongkos kirimnya. Dan nggak mungkin dong cuma 4 buku gitu ya dalam 1 tahun gitu misalnya. Dan akhirnya balik lagi, sangat
terbatas kan buku-bukunya. Tapi kalau pemerintah mau bikin kayak di semua perpustakaan daerah, dia kirim deh 4 tablet gitu atau 5 tablet gitu ya, ditaruh di perpustakaan daerah. Yang Mereka bisa download. Iya, nggak cuma Lentera loh, Ipusnas juga bisa download gitu kan. Terus juga Gramedia Digital, kompetitor aku sebutin gitu. Bukan kompetitor, bukan. Oh iya, bukan kompetitor, bukan kolaborator. Asal nggak sombong aja mau berkolab gitu. Nah itu ya, itu kan banyak ya teman-teman lain yang dari digital itu kan bisa di-download semuanya gitu ya. Jadi teman-teman di daerah pun mereka tuh bisa gitu untuk punya akses ke buku-buku digital yang resmi, yang bagus gitu. Itu dengan modal 5 tablet deh gitu ibaratnya ya. Ya kalau syukur-syukur bisa lebih ya budgetnya gitu. Dan kalau misalkan dibilangnya bahwa ini akses internetnya jelek gitu, misalnya ya, beberapa aplikasi itu bisa diakses offline kayak Lentera itu juga bisa kok diakses offline. Jadi si para petugas, si pustakawannya lah itu tinggal ke kota aja sebulan sekali gitu, cari internet yang bagus, download lagi semua bukunya, terus supaya bisa dibaca offline, balik lagi tuh ke desanya gitu. Jadi tuh bisa dibaca offline semuanya gitu. Jadi itu kan sangat-sangat irit ya kalau misalkan kita ngelihat dari masukin ya ke kota berapa sih ongkosnya gitu ya, emang mahal tapi kan tidak semahal ongkos kirim itu ya. Mungkin dia juga nggak khusus amat update tabnya gitu kan, siapa tahu dia ada kepentingan yang lain, ada meeting, ada apalah, beli logistik yang lain gitu. Jadi sekalian ngupdate terus balikin lagi ke desa gitu. Terus juga dia jadi bacaannya tuh selalu terupdate gitu. Dan itu sangat murah, nggak perlu dikirim terus-terusan tiap bulan. Lagi pula juga ini sekarang ada 500 buku, emangnya kelar apa baca 500 buku? Kan nggak juga ya. Jadi sesial-sialnya dia bisa update 3 bulan sekalipun itu masih udah mendingan banget gitu. Pinginnya sih seperti itu gitu. Cuman ya tentu aja kalau Lentera bergerak sendirian kan nggak bisa ya gitu ya. Semoga aja kalau pemerintah nggak melihat ini dan atau nggak kepikiran mau ini gitu kan, ya mungkin ada NGO yang lainnya yang peduli gitu, boleh banget juga ngebantu ini gitu loh. Nggak cuman Lentera kok yang bisa di-download, jadi pembaca pun dia punya opsi mau baca yang mana gitu. Tapi kan setidaknya itu sudah membantu mendekatkan akses buku itu sendiri gitu. Nah sekarang aku ada pertanyaan nih buat Restu sebagai putri daerah gitu di situ. Sebenarnya baju Dayak nih. Kehidupan di sana gitu, kehidupan di Bontang terkait dengan literasi itu kayak gimana sih? Apakah mereka antusias dengan buku, walaupun ya itu balik lagi akses ke bukunya itu susah ya gitu kan. Tapi apakah mereka punya interest, yang genuine interest gitu ya, yang memang muncul dari hatinya, atau ada juga yang karena terterpa bahwa dia mungkin ya kayak kamu lah gitu, itu kan kamu terterpa karena senang dengan perpustakaan daerahnya kayak gitu. Dan gimana sih kehidupan di sana? Aku belum pernah ke Bontang, by the way. Aku pernah ke Tanjung Puting aja. Kalau pada saat konteksnya pada saat aku SMA ya berarti. Iya, boleh. Atau dari kecil juga nggak apa-apa. Oh iya. Cuman kan pindah-pindah ya. Oh iya. Nah, kalau di Balikpapan atau Bontang seenggaknya itu tuh, kalau di Bontang sendiri pada saat waktu SMA pemerintahnya itu ada ngebuat lomba-lomba perpustakaan gitu. Cuman kebetulan kan aku sangat dekat sama penjaga perpustakaan yang mana itu guru PKN. Jadi alasan aku betah di perpustakaan itu juga karena itu. Aku ngerasa perpustakaan itu bukan jadi tempat yang dikit-dikit nggak boleh berisik, tapi juga ladang diskusi untuk sama guru yang menyenangkan itu juga gitu. Jadi siapa tokoh yang menjaga perpustakaan itu tuh menurutku sangat penting. Iya, ngaruh banget. Nah di situ aku berkesempatan waktu itu nanya, Bu, kenapa buku-bukunya pada dibongkarin gitu? Ternyata kata guruku, iya karena mau ada lomba perpustakaan. Selang bicara lama sama guruku, aku nggak terlalu ingat apa aja poin-poin yang dinilai, tapi aku menyimpulkan ada satu sih kesalahannya, bahwa si lomba perpustakaan ini tuh dilirik sebagai infrastrukturnya, bukan si kegiatannya. Padahal aku berpikir itu tuh bisa jadi aktivitas yang menyenangkan gitu kalau si lomba perpustakaannya ini tuh nggak dinilai dari kuantitas bukunya atau bagaimana ada AC atau enggak yang kayak gitu loh. Ya walaupun kenyamanan sangat penting, tapi seharusnya
yang bisa dilirik atau digerakkan sama pemerintah daerah itu si aktivitas itu Aktivasi. sendiri. Iya. Aktivasinya. Bagaimana si perpustakaan itu bisa menjangkau lebih banyak orang untuk Iya. datang ke perpustakaan? Gimana aktivitas di dalam perpustakaan itu sendiri? Iya, Apakah betul. ada baca barengnya atau ada nulis barengnya? Ada ya apalah gitu-gitu kegiatan-kegiatan lainnya, lomba menulis gitu mungkin. Waktu gitu. aku SMA sih, aku jarang melihat temanku yang nenteng buku novel yang memang dia mau baca gitu. Paling itu biasanya kan kita tuh ngadem ya di perpustakaan, ngadem, dan setelah keluar itu paling-paling minjem buku yang memang buku pengetahuan gitu, maksudnya buku yang pelajaran. Iya, buku pelajaran gitu. Di saat SMA aku nggak ngerasa punya teman untuk bertukar cerita bahwa buku ini bagus loh gitu. Bahkan aku baru tahu kalau buku filosofi kopi gitu ya, itu tuh udah lama ada di Jawa, di Jakarta gitu. Sedangkan aku ngerasa buku itu baru aku dapat di perpustakaan. Jadi aku Tahun berapa? sekitar 2000 berapa ya, aku SMA 2014 berarti ya. Itu SMP 2016-an sekitar segitu. Di situ aku baru ketemu filosofi kopi yang kayak gitu-gitu. Dan kan kalau kata orang kan cukup mungkin orang yang belum suka baca itu belum menemukan buku yang tepat gitu. Oh, iya. Cukup satu buku untuk membuatmu mencintai baca gitu. Kayak gitu. Nah, ketika aku mau cerita sama temenku, ada loh buku yang semenyenangkan ini, aku nggak ngerasa punya ketemu temen gitu loh, kayak gitu. Jadi, tapi aku nggak bisa bilang juga minat baca di Kalimantan Timur rendah. Aku nggak bisa bilang karena aku nggak punya datanya. Cuman menyendirikan itu di circle kamu nggak nemu ada orang yang sefrekuensi yang suka baca juga gitu betul, lah ya. gitu Ya. sih. Cuman di circle-nya itu aja gitu. Nah, kalau Tanto itu sendiri gimana? Kenapa kamu bisa betah 6 tahun jadi editor plus lagi sekarang 2 tahun di Lentera gitu? Apa yang membawa kamu tuh mencintai buku? Karena kan ini pasti habit dari kecil dong ya. Karena nggak mungkin tuh tiba-tiba lo lulus kuliah jadi editor gitu kan, tanpa lu menyukai buku kayaknya impossible deh gitu. Tapi nggak juga, Mbak. Oh ya? Yes, nggak juga. Gimana tuh jadi? Kecil malah jarang baca, malah nggak pernah baca. Tapi bapak tuh pernah dapat lungsuran banyak sekali buku dari anak-anak atasannya. Entah karena project apa gitu, yang nggak ngerti. Pokoknya di rumah tuh ada komik, ada buku-buku bergambar. Kamu umur berapa pada saat itu? SD ya. SD mungkin berapa sih? 7, 8. Kelas 2, kelas 3 gitu. Ya, 8, 9. Ya kayak gitu-gitu lah. 8, 9. Nah itu bacanya komik sama buku-buku bergambar. Dan lucunya, jadi tuh circle saya waktu kecil sama cewek-cewek, Mbak. Cie lagi. Kenapa cie? Dan satu circle nih kita kecil-kecil sama cewek-cewek, tapi ada anak SMA juga. Dan itu cewek gitu. Dan dia suka baca komik kan. Akhirnya saya bikin perpustakaan mini di rumah. Sama. tapi cuma pakai baso. Digelar gitu ya? Bukan digelar. Kalau saya pakai bangku baso. Iya. Pokoknya ditaruh di situ deh. Dengan yang terbatas mungkin cuma 20-an buku gitu. Terus nanti dia pinjam sehari berapa gopek kayak gitu-gitulah. Pokoknya intinya. Pernah ada fase itu gitu. Cuma kan nggak terbangun ya. Maksudnya habit baca tuh nggak terbangun, cuma sekadar itu aja gitu. Justru kecintaan terhadap buku pertama kali itu ketika temen ngebawa buku puisinya Khalil Gibran di kelas 2 SMP tuh waktu saya. Lu ADC ya? Enggak ya? Terekspos ada 2 SMP. Iya, itu pas ADC. Iya ya mungkin. Iya. Iya, terus pas baca puisi-puisinya Khalil Gibran tuh teman bawa tuh terus jadi seneng gitu. Jadi seneng, akhirnya saya bahkan menulis ulang puisi-puisinya di buku sendiri gitu. Terus kemudian saya baru punya uang lebih itu di SMA karena saya tahu judul bukunya, akhirnya saya pas SMA punya uang lebih, saya beli bukunya gitu. Jadi kecintaan pertama saya ngebaca tuh dari puisinya Khalil Gibran tuh. Kemudian bacaan mandek lagi di kuliah. Ini padahal aneh banget teman-teman, jangan ditiru ya, padahal saya lulusan sastra Inggris tapi jarang baca. Beginilah kualitas para sarjana di Indonesia. Nah, kemudian dipertebal dengan konsentrasi saya yang lebih ke bahasa ketimbang sastra gitu ya. Tapi justru di semester 4 mungkin ya, atau 5 gitu, nah itu mulai timbul kesadaran bahwa kok ketika nongkrong sama yang lebih pinter, yang lebih banyak baca, jadi ngerasa lebih bego.
Ya, dan ngerasa sadar kalau kita bego itu ternyata bisa ngebus banget bahwa apaan sih yang dibaca gitu, apaan sih yang dalam pikiran kok lu bisa sih mikir kayak gitu. Apa sih yang lu baca, kok gue ternyata selama ini yang gue pikir. Jadi circle-nya ngaruh banget ya. Iya betul. Nah itu dia teman-teman, coba pilih circle kamu gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada ungkapan yang bahwa teman tuh harus milih-milih gitu. Memang iya sih. Teman tuh bisa sama siapa aja gitu ya, nggak usah pilih-pilih. Memang iya betul, teman bisa sama siapa aja. Tapi kalau pergaulan tuh wajib milih sih. Gitu. Karena pergaulan yang mencetak kita jadi apa kan. Nah, syukurnya yang menyelamatkan saya adalah di perkuliahan itu Mbak, di pertengahan tahun lah. Jadi kemudian saya pun menginisiasi sebuah komunitas yang sekarang mudah-mudahan bisa bangkit lagi gitu ya di kampus gitu. Rusa besi kok kuda besi. Ya itu di yang awalnya satu jurusan aja gitu ya, satu Inggris, tapi kemudian ada yang tertarik di jurusan lain, jadi ya semuanya boleh gabung gitu. Nah itu kemudian yang bikin saya bangkit ya dari lama gitu, dan untuk pada akhirnya ngebut Mbak. Ngebut, baca buku itu benar-benar ngebut gitu. Jadi buku apapun dibaca kita mulai rakus karena circle-nya. Iya. Karena setiap minggu kita diskusi Kamis sore gitu. Dan lu kalau nggak bisa ngomong di diskusi, habis lo gitu. Kita ngebangun kultur itu gitu ya, bahwa setiap karya yang nggak cuma karya gitu, karena kita juga punya tanggung jawab sarjana ya. Jadi kan ngomongin teori gitu ya. Nah, bedanya sarjana sastra dengan yang enggak sastra mungkin, jadi sebetulnya kuliah sastra tuh dicetak bukan jadi penulis gitu, tapi dicetak lebih jadi ke kritikus, gimana kita ngeliat karya lebih daripada pandangan orang awam. Misalnya kita melihatkan itu dengan teori-teori kayak gitu kan banyak ya. Nah itu jadi yang nolong saya bener-bener di circle kuliah, dan kemudian selama 6 tahun dan di kuliah itu juga, di komunitas itu saya juga pernah ada project bikin kayak jurnal gitu yang dicetak gitu, dan jurnal cetak ini digitalnya bahkan sampai Surabaya. Teman-teman UNR tuh menyetak sendiri, dia dibanding pun tempel. Karena kita dulu kolaborasi dan banyak gitu ya, dulu pakai Line, jadi banyak disebar-sebar kayak gitu-gitu. Nah, karena jurnal itulah saya jadi tahu penerbitan tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu loh. Akhirnya luar biasa yang kita dulu anggap remeh ya, maksudnya project-project kayak gitu, jebolan situ tuh jadi jurnalis, jadi editor gitu. Kalau nggak jadi jurnalis, jadi editor. Jadi ya udah dari situlah saya kemudian menyenangkan pekerjaan ini. Jadi saya editor selama 6 tahun tuh, kemudian di Lentera kan kayak gitu. Nah Lentera tantangan sendiri sih buat saya, karena kan beda ya. Beda banget ya. Ngap nggak? Ini aplikasi gitu ya, dan digital, load-nya cepat sekali ya, gitu ya. Karena tuntutan zaman juga sih teman-teman ya. Kalau yang dulu itu kan penerbit-penerbit yang ya kita bilang konservatif lah ya gitu. Itu memang waktunya panjang ya, satu buku itu bisa diedit 2 bulan 3 bulan gitu. Nah kalau ini satu buku 1 hari 2 hari, yes. 1 hari 2 hari, bahkan kurang dari itu. Karena pace-nya gitu banyak. Pace-nya harus cepet gitu, iya sih. Ya kayak gitu sih Mbak. Ya kalau mungkin aku sharing aja ya, karena nggak ditanya sih gitu. Ngarep banget ditanya. Kalau mungkin untuk bagaimana aku memulai untuk suka sama buku gitu ya. Aku tuh lahir di keluarga yang biasa aja gitu, jadi sederhana lah ya gitu ya. Kekurangan sih enggak, tapi kelebihan banget juga enggak gitu. Cuma ada satu privilege yang aku punya, itu adalah akses ke buku, ke bacaan. Itu tuh kayak berlimpah ruah banjir lah gitu ibaratnya. Kenapa demikian? Karena keluarga besarku itu bekerja semuanya di penerbitan ternama, di Gramedia Group lah ya gitu. Disebut juga. Makanya ini love and hate relationship begitu kayaknya. Jadi aku bekerja itu di semuanya tuh di Gramedia Group, mau balik dari korannya, GPU-nya ya, percetakannya, terus juga yang percetakannya sendiri ada, penerbitannya ada, toko bukunya ada gitu. Jadi memang wah itu ibaratnya KKN kelas berat lah gitu. Tapi bukan KKN ya, karena itu kan swasta ya, dan emang zaman dulu ini kita ngomongnya di era 80-an ya, hai saudara-saudara gitu. Jadi sumber daya manusianya juga masih terbatas dan lain sebagainya. Jadi memang banyak banget saudaraku yang bekerja di Gramedia Group itu, semua lini lah gitu ibaratnya. Dan dari situ tuh
waktu kayaknya keluarga aku tuh yang sama sekali nggak ada. Jadi ayah dan ibuku tuh tidak bekerja di Gramedia Group sama sekali, di Inusmen malah Public Semen, nggak ada hubungannya sama buku gitu. Dan jadilah kami agak terpinggir sedikit ya, tinggalnya di Citerep Raya gitu, yang Kabupaten Bogor gitu, yang orang-orang yang di luar Bogor itu kayaknya nggak relate gitu ya. Jadi dari situ, tapi akses aku ke buku dari aku lahir, bahkan aku nggak inget kapan, itu udah selalu dikelilingi buku. Dan aku tidak merasa itu sebagai privilege gitu, karena kayak merasanya kayak ya udah normal aja kali ya gitu ya, karena saking udah biasanya dengan segala macam buku gitu. Dan tapi aku tidak pernah punya buku anak-anak yang kayak dikecetak tebal yang bergambar gitu tuh, karena kayaknya dulu tuh nggak zaman buku-buku seperti itu. Kita tuh buku-buku anaknya tuh yang Hans Christian Andersen gitu kan, terus yang Walt Disney gitu. Jadi kayak buku kumpulan, bukunya tebel, bacaan panjang dong. Kumpulan dongeng kayak gitu-gitu banyak banget gitu. Dan itu juga awal-awalnya harus dibacain, karena kan aku umur 3 tahun, 4 tahun belum bisa baca gitu. Jadi emang harus dibacain. Jadi kayak buku dongeng gitu, dongeng sebelum tidur. Dan ibuku tuh rajin banget untuk bacain itu, karena dia kebetulan suka baca juga. Di buku-buku dia tuh Alfred Hitchcock, terus yang Agatha Christie, apalah gitu, semuanya tuh Stephen King juga gitu. Dan aku sering mencuri-curi baca itu saat aku SD. Banyak pornonya buat anak SD ya gitu. Dan itu terkaget-kaget, gitu. Tidak boleh ditiru. Nah itu ya. Jadi aku lebih banyak tuh besarnya itu dengan komik. Karena ya itu balik lagi kan, ada saudaraku juga yang di majalah gitu ya. Jadi waktu itu tuh ada Donald Bebek gitu kan. Dan aku suka banget gitu ya karena itu bergambar ya kan, dan anak-anak gitu pada saat itu ininya bubblesnya tulisannya kecil gitu kan. Nah itu jadi banyak dengan si majalah, ada Bobo juga. Terus tetangga aku kebetulan dia langganan Ananda gitu, zaman dulu banget nih. Nah jadi kayak kita tuh tuker-tukeran tuh tiap minggu. Pokoknya hari terbaik itu adalah hari saat majalah itu datang. Kalau nggak salah Kamis deh zaman dulu tuh gitu. Nah itu seneng banget, makanya aku besar dengan majalah dan cinta banget sama majalah. Cuman sayangnya udah banyak yang almarhum. Dan aku pernah bekerja juga di majalah, kawanku, hai gitu. Hai tim kawanku gitu. Ya kayak gitu. Jadinya tuh emang besar dengan buku, dan itu privilege banget. Dan aku baru sadar bahwa tidak semua orang itu besar dengan buku dan tahu bahwa sekitarnya itu ada buku. Itu kurang lebih waktu aku umur 9 tahun. Jadi itu juga kelas 3 SD. Dan sama lagi, aku juga biasanya nih kalau liburan sekolah panjang kan dulu kita 1 bulan yang liburnya gitu. Itu biasa aku pulang ke kampung halaman, ke rumah nenek di Solo gitu. Suatu waktu kita nggak pulang kampung, kami nggak pulang kampung gitu. Jadi itu sebulan mati gaya tuh mau ngapain gitu di situ. Jangan dibayangkan ada gadget, tidak ada gitu. Film kartun pun cuma ada Doraemon doang pada saat itu sama Unyil gitu. Jadi nggak ada lagi tuh film-film yang lainnya. Jadi benar-benar mati gaya. Dan karena mungkin dari kecil aku orangnya aktif banget, aku buka tuh perpustakaan di depan rumah gitu. Jadi kayak ada, jadi depan rumahku tuh ada tanah kosong gitu ya, sedikit sih kosongnya gitu. Dan aku gelar aja tikar, terus taruh tuh semua buku-buku gitu. Terus aku buka lesehan gitulah, jadi mereka bisa baca di sekitaran. Jadi kalau mau baca gratis gitu, tapi kalau mau dibawa pulang bayar 25 rupiah gitu ya kan, 3 hari. Kalau telat didenda 25 rupiah per hari. Jadi teman-teman nggak relate deh, nggak ada duit yang 25 perak kan ya, gue masih ada gitu. Jadi dan aku naik sepeda tuh keliling satu-satu nganterin buku, terus bawa lagi semuanya, mau pinjam yang mana lagi, apa segala macem gitu. Jadi aku memang punya privilege banyak buku lah gitu dari situ. Jadinya ya emang yaudah bikin aja kayak gini. Nah itu lumayan tuh selama 1 bulan libur sekolah aku bisa make money kayak yang sampai 100 ribuan lah ya. Jadi bayangin dengan 25 rupiah sampai terkumpul jadi 100 ribu. Itu kan banyak banget kan. Dan aku beneran muter komplek, bawa naik sepedaku ada keranjangnya, gue taruh di situ terus muter gitu di situ gitu. Dan seneng banget kalau ada yang terlambat karena didenda. Main nih sehari 25 rupiah gitu. Nah jadi memang kecintaan terhadap buku tuh udah tertanam dari awal banget gitu. Dan aku bahkan udah nggak tahu berapa banyak buku yang udah dibaca, dan bahkan tidak sadar itu adalah suatu privilege gitu. Jadi kalau bisa, aku tidak dari keluarga yang kaya raya banget gitu, tapi aku tetap merasa aku lahir di keluarga yang beruntung dengan privilege. Ya privilege-nya itu adalah buku itu sendiri. Akses bukunya itu tuh sangat-sangat mudah gitu. Dan bahkan sampai aku udah dewasa gitu ya, dari kuliah gitu, aku kalau main ke kantornya omku pada saat itu, yang dia tuh pernah menjabat sebagai HR
di percetakannya gitu, itu mereka suka dapat buku-buku sampel. Jadi kalau dicetak itu kan dia harus dilihat ya gitu, QR-nya bagus apa enggak segala macam gitu. Nah itu akan akhirnya numpuk ya, dan itu tidak boleh dijual tapi boleh dibagikan ke karyawan gitu. Itu aku suruh ngambil kayak yang setumpuk karena kan itu waktu itu tin lead gitu loh, terus ciklit gitu. Sedangkan anaknya omku itu cowok semua, kayaknya nggak doyan namanya kayak gitu. Nah itu bawa pulang semuanya. Dan itu tuh dulu juga ada apa namanya, sempat di Indonesia tuh banyak kartun-kartun, bukan kartun apa sih, manga. Awalnya banget yang Candy, Kung Fu Boy, Dragon Ball kayak gitu-gitu. Nah itu aku punya semuanya, seriesnya tuh lengkap, masih ada sampai sekarang gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dari kami untuk saat ini. Ada pesan-pesan tambahan buat sore-sore di luar sana? Ditunggu naskahnya. Dasar editor ya. Naskah yang tadi kita bilang kan. Iya. Restu, ada pesan-pesan? Jangan lupa download Lentera. Dan kalau sudah download Lentera, review buku-buku yang udah dibaca. Jadi penulisnya juga tahu kesan, pesan, dan masukan dari pembaca gitu. Iya. Kalau aku tentu aja baca sebanyak-banyaknya di Lentera gitu, karena dengan kalian membaca banyak itu sangat membantu kami. Kami nggak minta duit kalian, kami nggak minta apapun dari kalian, kami cuma minta disupport untuk baca sebanyak-banyaknya di Lentera, dan itu pun bagus buat kalian sendiri juga gitu ya, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu pesan-pesan dari kami dan cerita-cerita di balik layarnya Lentera seperti apa. Jadi teman-teman yang mau banget berpartisipasi dengan kami, yang mau mungkin collab YouTube Lentera, bareng? Iya, Iya collab kan? YouTube bareng boleh banget. Ngundang kami untuk jadi pembicara dan lain sebagainya. Boleh banget, gratis, jangan khawatir. Kami cukup senang hati dengan collab-collaban gitu ya. Dan barter exposure gitu-gitu aja juga udah seneng kok gitu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.